Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang berhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita pagi ini dengan nikmat itu dapat berkumpul melalui Zoom Al-Asani setiap pagi, setiap ba'da subuh. Kita membahas satu ayat Al-Quran demi satu ayat Quran, sehingga dengan membahas itu diharapkan kita semua istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan kita semakin mencintai Al-Quran dan kita istiqomahkan di dalamnya. Semoga kita dirahmati, diampuni dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang gramatika Al-Quran surah Al-ayat 135 di Buya bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Pak Hermansyah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari ayat 135 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Sadaqallahul azim. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil. Katakanlah hai Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Fasaufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui man takuna lahu akibatidar, siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak beruntung. Al-An'am 135. Kemudian penggalan firman-Nya, kuliah qaumi malu amal ala makanatikum inni amil. Katakanlah hai Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Nah, ayat ini dijelaskan dalam surah Hud ayat 93. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasaufa ta'lamun may ya'tihi azabun yuhzihi man huwa kazib wa ya wartaqibu inni ma'akum raqib
Sesungguhnya wahai kaumku, berbuatlah apa yang kalian bisa lakukan. Sesungguhnya aku pun berbuat hal yang sama. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang pendusta. Wartakibu inni ma'akum raqib, sesungguhnya tunggulah akibat perbuatan kalian, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian. Hud ayat 93. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 51, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Inni bima ta'maluna alim. Katakan di situ, wahai Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha ketahui apa yang kalian kerjakan. Ini sesuai dengan kedudukan masing-masing, bekerjalah, beramallah di situ. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 39 dengan kalimat ayat yang semakna, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya qaumi a'malu ala makamatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Katakanlah wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, sesungguh pun aku berbuat demikian. Kelak kalian akan mengetahui. Apa yang akan diketahui kalian sesuai dengan balasan perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Kalau kalian beriman, maka kalian akan beruntung. Kalau kalian zalim, kalian akan rugi. Surah Fusilat ayat 40 menjelaskan kepada kita bagian akhir ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan apa saja yang kalian kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi semua apa yang kita kerjakan selama 24 jam kita selalu dalam pengawasan. Itu yang perlu kita pahami. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan-kah, keburukan-kah, kita akan tercatat semuanya nanti dalam masanya nanti kita menghadap Allah didampingi dua orang saksi yang mencatat amal perbuatan kita, yang satu pun tidak tertinggal, ya baik kecil maupun besar, semuanya akan tertulis di situ. Kemudian firman-Nya, fasaufa ta'lamun man takunu lahu akibatud. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang berada tempat terbaik di akhirat nanti. Dalam surah Ali Imran ayat 137 bagian akhir Allah berfirman, fasiru fil ardi panzuru kaifa kana akibatul mustazibin. Berjalanlah di setiap penjuru bumi, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang pendusta. Jadi akibatul kesudahan yang bagaimana? Apakah dia beriman, apakah dia pendusta? Nanti kita melihat akibat daripada mereka pendusta. Kita akan melihat apa yang terjadi di suatu negeri itu akan terlihat dengan seksama dengan apa yang kita buktikan. Itulah bukti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat semakna juga dituliskan diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi summan zuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Katakanlah hai Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi kita melihat kalau kita berjalan kemana-mana, lihatlah apa kejadian, lihatlah perhatian sejarah kejadian itu, semoga itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulnya. Maka dalam surah Al-A'raf ayat 84 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka orang-orang yang mendustakan Allah itu diazab dengan salah satu bentuk azab itulah kami hujani dengan batu
hujan batu. Perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendurhaka. Maka dalam surah yang sama ayat 86 Allah berfirman, wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Membuat kerusakan, sudah para pendusta itu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Hud ayat 121 dan 122. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullil ladzina la yu'minuna malu ala makanatikum inna amilun wantaziru inna muntazirun. Nah, di situ wahai Muhammad, katakanlah kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuan kamu, kami pun benar-benar akan berbuat seperti demikian. Maka tungguhlah, sesungguhnya kami pun akan menunggu. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 20 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yuhadduna wa rasulah ulaika fil azalin. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasul, mereka itu termasuk orang yang sangat hina. Azalin kata superlatif itu sangat hina. Itu janganlah menentang Rasul. Kemudian dalam surah Al-Ghafir, surah ke 40 ayat 51 dan 52 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashad wa yauma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum walahumul la'natu walahum su'udar. Katakan, sesungguh kami akan menolong Rasul kami dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan pada hari dihadirkannya para saksi, yaitu hari kiamat. Maka ketika hari itu permintaan maaf tidak berguna lagi bagi orang zalim, ya, bagi mereka laknat dan tempat mereka yang buruk. Al-Ghafir ayat 51 dan 52. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad katabna fiz zaburi mim ba'diz zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikro, itu maksudnya Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Al-Anbiya 105. Dalam surah Ibrahim ayat 13 dan 14 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladzina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fil millatina wa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikannal zalimin. Ayat 13. Kemudian dikatakan di situ, orang-orang yang kufur berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kalian dari diri kami, atau kalian benar-benar kembali memeluk agama kami. Maka jawabnya, Tuhan mereka para rasul telah mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang zalim. Itulah yang dikatakan dari janji oleh Allah terhadap orang zalim pasti dibinasakan. Kemudian ayat 14 Ibrahim, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Disitu dikatakan, kami pasti akan menempatkanmu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu berlaku bagi orang yang takut akan kebesaranku dan takut akan ancamanku. Dalam surah Nur ayat 55 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastahrifannahum fil ardi kamastafal lazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tarqada lahum walu yubaddilannahum min ba'dihi khaufihim amna ya'budunani la yusrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Dikatakan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai, dan sungguh Dia akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Maka mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Barang siapa kufur setelah janji tersebut, maka orang itulah orang-orang yang fasik. Demikianlah tadabbur dari surah Al-An'am ayat 135. Semoga kita mendapat memahami apa yang dipesankan oleh ayat-ayat itu, sehingga kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, dengan harapan kita selalu memperbaiki diri, baik ibadah kita maupun secara tauhid kita perbaiki dengan tauhid yang benar menurut apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya, dan mengikuti paham salafus soleh para sahabat. Maksudnya itulah yang perlu kita perhatikan. Semoga kita diharapkan untuk tetap diistiqomahkan dalam membahas Al-Quran. Itulah yang perlu kita perhatikan. Namun demikianlah harapan kita semua. Alhamdulillah, saya mohon maaf atas kekeliruan apa yang saya sampaikan. Itu maklum saya juga kita adalah dalam keadaan belajar, mungkin terjadi kekeliruan, itulah namanya manusia. Kebenaran itu datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari manusia. Alhamdulillah. Kemudian atas menutup pembicaraan saya ini, saya minta ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi